Kalau untuk versi gue sebelum nikah dengan versi setelah nikah jauh. Pasti dari segi penampilan mungkin yang dulunya urakan penampilan asli ya kayak di dunia nyata penampilannya mungkin gue dulu sering pakai anting, celana gue masih sobek-sobek mungkin di dunia nyata gue hindarin itu mungkin udah nggak gue pakai. Terus biasanya gue nongkrongnya sembarangan mungkin di tempat mana atau mungkin pulangnya kemalaman atau apa. Sekarang kan udah punya istri lebih dijaga lagi nih wibawa. Sempet ulang tahun ya berapa hari yang lalu, mungkin bisa diceritain nih apa sih surprise-nya, apa sih yang dia minta sampai abang nyediain? Ah, jadi sebelumnya emang sama sekali istri itu nggak tahu ya kalau gue kasih surprise. Cuma emang dari sebelum-sebelumnya gue udah nyiapin bareng tim juga, tim gue sendiri buat nyiapin beberapa hal yang harus disiapin buat surprise. Ternyata dia sama sekali nggak tahu kalau gue tuh ngasih kejutan sama dia. Jadi mulai gue ngedekor tempatnya, ngebooking sampai pesen kue dan ngadirin orang-orang terdekat dari hidupnya dia gitu. Contohnya kayak keluarga dia yang dari Aceh dan juga ada teman-teman terdekat. Jadi pertama sih gue bilangnya awalnya kita nanti ada photoshoot ya di hotel ini gitu. Akhirnya gue bawa dia, gue tutup matanya, gue bawa dia masuk. Ternyata pas di rooftop itu pas dibuka ternyata gue udah sediain orang-orang terdekatnya. Gak nyangka sih, maksudnya kata dia juga gue kira lu sibuk syuting, pikiran dia kayak gitu sampai nggak sempet ngasih kejutan. Ternyata kata dia seneng, aku nggak nyangka kamu bisa ngasih kejutan kayak gini apalagi hadirin orang-orang terdekat gitu sih. Tapi dia sempet sebelum jelang ulang tahun dia sempet kode nggak sih pengen ini nih yang apa-apa segala macam atau Jadi kalau dia pengen apapun sebenarnya nggak pernah ngasih kode. Jadi ada cerita sedikit. Kemarin gue kasih kado ada sesuatu. Jadi ada historinya itu. Jadi gue sama istri gue tuh lagi beli sesuatu nganter istri gue beli make up di salah satu mall di Jaksel. Nah, gue nungguin tuh di depan tempat toko make upnya hampir sejaman lebih. Udahlah, udah dibayar. Ternyata pas mau jalan keluar, kita nungguin mobil di valet. Make upnya ketinggalan. Ya udahlah dia bete seharian nangis segala macem. Akhirnya gue pikir ini kalau gue ngasih kado yang lain, misalkan yang mewah-mewah yang mahal juga, ya janganlah mubazir, mending kita tabung berdua. Gimana kalau gue kasih sesuatu yang emang dia kemarin juga agak kesel karena make upnya hilang. Akhirnya gue pulang syuting malam-malam gue sempetin ke mall itu buat beli make up yang sama. Jadi gue tanya harganya berapa, dari mulai make upnya apa aja kan gue nggak ngerti kan ya. Akhirnya gue beli lagi dan dia pas gue kasih dia kaget, lah kok bisa? Jangan-jangan kamu yang ngumpetin, malah dituduh gitu kan. Ya enggak lah, ini aku beli lagi, dia seneng akhirnya gitu. tapi persiapannya jelang ulang tahun tuh berapa hari bang, terus ngelibatin keluarga besar terus siapa juga gitu yang dilibatin untuk ngasih surprise? Itu sebenarnya dadakan banget ya, emang 2 hari sebelum hari H itu udah kita siapin banget. Biasanya kan kalau ulang tahun gitu dia bisa sebulan sebelumnya atau mungkin seminggunya gitu. Kalau gue bener-bener 2 hari, karena nggak yang kejutannya nggak yang harus di prank atau yang gimana, enggak. Jadi emang alami aja, natural aja kita. Dan yang diundang itu ada dari keluarga dia itu omnya dia, jadi adiknya papanya dia yang stay di Jakarta. Jadi yang perwakilan keluarga dia dari Aceh yang stay di Jakarta. Gue hadirin sama keluarganya. Terus juga ada teman-teman terdekatnya dan juga ya keluarga gue dari tim gue sendiri. Karena emang private ya, emang kita nggak ngundang teman-teman yang lain, nggak ngundang buat umum juga. Emang pengen spesial sama keluarga aja. Tapi dia sempet nangis gitu nggak sih? Bukan nangis banget, emang setiap sepanjang gue kasih surprise tuh nangis mulu. Apalagi pas gue ada momen gue ngasih surat dia kan, gue tulis sendiri, itu dia nggak sanggup baca, akhirnya nangis di pelukan gue. Akhirnya gue sendiri yang harus baca gitu. Dan ini nggak kuat dia kalau udah bahas-bahas keluarga gitu. Bang ini kan lagi berusaha buat nabung-nabung, emang apa lagi gitu yang mau ditabung bersama istri gitu, apalagi yang mau dicapai gitu? Tabung, kalau untuk nabung sih kita nggak ada sesuatu yang harus dibeli sebenarnya. Kita tuh lebih ke nabungnya itu untuk akhirat ya. Kayak contohnya kita tetap nabung, ngumpulin uang buat gimana caranya kita tetap menghasilkan uang, dan sebagiannya hak kita itu ada hak anak yatim, ada hak-hak lainnya di situ. Makanya kita tabung itu buat hal-hal kayak gitu, lebih ke nabung akhirat sih. Untuk kayak beli sesuatu, misalnya beli rumah, beli mobil atau beli itu enggak sih, gua nggak kepikiran situ. Bang ini kan di sela-sela kesibukan tetap nyempetin istri buat nyenengin gitu, kayak kemarin sempat ngajak dia ke tempat rekreasi, terus juga ke pantai dan ke gunung. Itu caranya abang buat apa sih, maksudnya buat seperti apa nih istri bisa bercanda? Istri gua kan masih muda ya, masih 21 tahun nih ulang tahunnya. Jadi
Dia tuh sebelumnya di kampung itu sering namanya dia naik gunung, dia kan hobi alam. Jadi kadang kalau gua ngasih sesuatu yang kayak nongkrong di mana di tempat-tempat mewah kan kurang lah menurut gua, kurang buat dia. Lebih baik gua ngasih sesuatu yang emang biasa dia lakuin di kampungnya, kayak contoh naik gunung, bawa dia ke pantai, lebih ke alam sih. Dan kenapa gue lakuin itu karena menurut gue pengen ngasih sesuatu yang beda aja gitu, dan tetap sesuatu yang emang nggak menghambur-hamburkan uang, dan juga tetap menjalani kesederhanaan gue sebagai kepala keluarga buat jalan rumah tangga. Bang, ini kan sempat baca di Instagram kayak perjalanan karir dari abang yang cita-cita jadi pembalap, terus sempat sekolah STM sampai di jalan terus ngamen. Nah sekarang nikah sama orang yang ibaratnya baru pertama kali ketemu dan ada di dunia entertain. Mungkin perjalanan seperti ini kuncinya seperti apa sih kalau versi Bang Evan sendiri? Kalau kunci dari gue, pertama tujuan gue merantau ke Jakarta dari profesi gue dulu sebagai apa dan akhirnya sekarang sebagai apa, kuncinya itu nomor satu, yakin, selalu berprasangka baik sama sang pencipta Allah SWT, dan juga lakuin semuanya tulus untuk keluarga. Selagi kita berpikir untuk keluarga, insya Allah rezeki bakal ada terus. Dan insya Allah maksudnya kita kalau berpikirnya positif terus sama yang di atas, ada aja jalan. Jadi gue percaya itu. Dan jujur gue sampai sekarang nggak punya tabungan, karena invest gue itu bukan di tabungan, bukan bentuk materi, tapi lebih ke kayak gimana caranya kita nabung lewat akhirat gitu, nah kayak sedekah kayak gitu. Jadi teman-teman di sana gue saranin sih coba ikutin cara gue supaya mungkin bisa sedikit diangkat derajatnya atau bahkan lebih gitu. Tapi Bang, ada nggak sih yang berubah dari diri Bang Evan pasca udah di dunia entertain gitu? Apa jauh lebih bisa kan abang udah maksudnya di dunia ini pasti ngalamin fase gitu, jadi lebih menghargai orang lain gitu kan. Dan abang ada nggak sih maksudnya dari versi abang yang berubah dari diri abang? Banyak. Kalau untuk versi gue sebelum nikah dengan versi setelah nikah jauh pasti. Dari segi penampilan mungkin yang dulunya urakan, penampilan asli ya kayak di dunia nyata, penampilannya mungkin gue dulu sering pakai anting, celana gue masih sobek-sobek, mungkin di dunia nyata gue hindarin itu, mungkin udah nggak gue pakai. Terus biasanya gue nongkrongnya sembarangan, mungkin di tempat mana, atau mungkin pulangnya kemalaman atau apa. Sekarang kan udah punya istri, lebih dijaga lagi nih wibawanya seorang suami, dan juga berpakaiannya dijaga juga. Mungkin untuk karakter, kecuali untuk karakter di sinetron ya, khususnya di Pupa ini emang karakter Atta ya begini gitu, rebel, selengean. Jadi emang sesuai aja harus, jadi nggak bisa Apa diganti. nih yang mau disampaikan sama istri? Maksudnya udah ngebuat abang jadi lebih, maksudnya lebih baik dari yang sebelumnya abang sebelum nikah. Ya, makasih banyak buat istri tercinta yang di rumah, Tami. Nggak bisa digambarin lagi kata-kata yang bisa ngegambarin kamu. Intinya Allah Maha Baik udah kirim malaikatnya untuk aku dan bisa nemenin aku. Semoga kedepannya cita-cita kita berdua itu dapat momongan. Jadi doain aja, semoga di keluarga kecil kita bisa ada diselipkan malaikat kecil, jadi tambah rame rumah.